Kembali bersama kami di NTV Sports segmen Gocek bareng Bro Marco. Seperti yang sudah dilihat di sini ya pemirsa ya. Drama Piala Dunia antar klub 2025. Apa sih yang jadi drama untuk 2025 ini, Bro Marco? Iya, ada beberapa episode ya dramanya. Ada yang sedih, ada yang menegangkan, ada yang ya seperti itulah. Jadi ada beberapa kejadian di Piala Dunia. Meskipun baru hari ketiga ya. Baru hari ketiga, masih awal sekali. Tapi kita lihat satu persatu mungkin di slide pertama. Oke, saya bantu ya. Iya. Bisa. Akhirnya lancar ya. Akhirnya lancar. Oke, sebentar. Ada teknisnya lagi nih. Silakan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Piala Dunia antar klub ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, dari 2000. Sekarang di 2025 kalau nggak salah edisi ke-21. Dari 2000 awal-awal 2000 itu masih bolong-bolong, nggak tiap tahun, baru mulai tiap tahun itu di tahun 2005. Nah, kalau kita lihat tapi kan aturannya juga berubah sekarang berubah ya lagi sekarang. nih. Jadi kalau sekarang ini 1 kali 4 tahun rencananya dengan menambah jumlah klub yang bertanding. Kalau dulu biasanya 7 dari wakil konfederasi ya, juara-juara konfederasi lah. Nah, kalau ini 32 tim. Wow, hampir sama dengan Piala Dunia beneran. Hampir sama ya dengan Piala Dunia. Tapi ini mungkin teaser-teaser aja karena kan 2026 juga diadakan di Amerika, Kanada dan juga Meksiko ya. Bisa jadi trial juga ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kan ada berbagai tujuan dari penyelenggaraan Piala Dunia antar klub ini ya, dengan mengusung format seperti Piala Dunia sebenarnya. Dan dilakukan juga di Amerika, di mana Amerika juga menjadi salah satu tuan rumah dari Piala Dunia 2026. Nah, yang menarik sebenarnya FIFA itu sebenarnya berharap bahwa ini adalah menjadi panggung atau pentas bagi seluruh pemain-pemain terbaik dunia untuk tampil di sini. Dan itu diharapkan nanti akan membawa penonton untuk hadir di lapangan. Dan mereka juga udah merancang piala yang mantap banget lah. Pokoknya ada kuncinya bisa dibuka. Hadiahnya juga menarik banget ya. Hadiahnya juga menarik. Tapi kita lihat bahwa pertandingan pertama kemarin, pembukaan. Ini kita lihat. Nah, laga antara Inter Miami melawan Al-Ahli ya. Al-Ahli, betul. Ya kalau kita lihat nih ya pemirsa ya, kapasitas itu 65.000, tapi yang hadir 60.000. Ya oke lah, masih oke lah ya, karena ini laga pembuka. Nah, sebenarnya kalau melihat angka ini sebenarnya kelihatan oke ya, Maya. Tapi sebenarnya ini adalah angka dari penjualan tiket. Dari penjualan tiket, nah, tapi kenyataannya kalau kita lihat di sini, ini banyak bangku yang kosong. Nih, betul ya, ini juga kosong. Ini juga kosong gitu. Jadi even FIFA juga sudah memberikan pernyataan ya bahwa memang ini antusiasmenya kayaknya kurang gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bangku kosong dalam perhelatan Piala Dunia lah ya, kalau kita katakan Piala Dunia antar negara itu hal yang wajar sebenarnya, karena nggak semua tim itu, nggak semua pertandingan itu ramai dikunjungi oleh penonton. Tapi bagi FIFA ini benar, ini adalah suatu hal yang harus diseriusin. Karena apa? Ini akan merusak citra mereka, itu merusak citra nanti Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Dan sebelum digelarnya Piala Dunia antar klub ini, FIFA sebenarnya udah melakukan berbagai upaya. Kita ada mulai dari menurunkan harga tiket yang tadinya 5 juta sekian jadi 1,3 ya. Mending 1,3 Mai. Jadi harga tiket termurah itu akhirnya hanya 20 atau $20 untuk 5 tiket. Oh, $20. Untuk 5 tiket. Berarti kalau dibagi 5, berarti $4 satu tiket, sekitar 60.000. 60.000. Serius itu jadi segitu harga tiketnya. 60.000 untuk satu tiket termurah. Dan mereka juga menawarkan tiket-tiket ini kepada sekolah-sekolah, pelajar maupun mahasiswa yang ada di Florida. Jadi karena kan pembukanya di Inter Miami kan, di Miami, Florida. Dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Tapi tetap aja. Tapi tetap antusiasmenya kurang ya. Pada laga padahal laga, kalau yang laga pertama kita lihat sudah pasti Inter Miami sebagai tuan rumah lah ya. Jadi ada Messi di situ, ada sang mega bintang, ada The GOAT. Salah satu GOAT kayaknya bisa dibilang. Kayaknya udah bosan sih karena orang-orang Amerika lihat Messi ya, karena tiap minggu main kan. Tiap minggu main dan dia humble banget ketika ketemu sama fans-fansnya di jalan juga dia ngeladenin gitu kan. Nah, ini yang paling parah kan sebenarnya pertandingan kedua juga. Ini yang kelihatan banget perbedaannya, jomplangnya ini di sini nih. Kapasitas 70.000, penontonnya yang datang cuma 22.000. 22.000. Jadi ini kan hampir seperempat ya. Ini gambarnya yang ini ya, nih kejadian ini, match ini. Jadi ada sampai akhirnya FIFA juga meminta penonton untuk berpindah tempat sebenarnya. Jadi biar di layar kaca itu kelihatan itu ada penuh. Jadi ya mirip-mirip kayak Liga 1 lah yang di Indonesia kalau lagi sepi kan disorotnya ke arah kamera yang penonton yang banyak tuh. Nah, sama juga kayak gini juga. Sama FIFA juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi tadi kan udah beberapa seperti itu normal sebenarnya bahwa mereka kan memang harus mengakomodir kebutuhan broadcaster ya. Dalam artian karena ini kan 32 tim, mereka mendapatkan hak siar yang cukup besar juga dari pemilik hak siar seperti itu. Jadi, nah ini kenapa bisa seperti ini? Ini yang jadi pertanyaan kan sebenarnya. Kenapa sih bisa sepi kayak gini? Faktor terbesarnya apa? Yang terbesarnya itu sebenarnya kan bahwa ada klub-klub yang memang
dianggap sebagai juara ya, termasuk klubnya Liverpool nih. Ya kan? Sayang Liverpool, banget ya karena kan? ya salah satu faktornya adalah Chelsea dan juga Manchester City sudah mewakili Inggris. Jadi ada juara-juara di liga-liga top Eropa itu seperti Liverpool, Napoli, Barcelona juga tidak tampil di sini. Terus udah gitu olahraga sepak bola juga bukan olahraga yang sangat utama di Amerika Serikat. Dan yang dianggap sebagai faktor yang paling krusial itu adalah jam tayang, jam bertandingnya. Itu sore hari, di mana orang-orang masih pada kerja. Nggak ada yang mau bolos juga kan. Di sana nggak ada kompensasi untuk, karena negara kita sebagai tuan rumah mengadakan Piala Dunia antar klub, libur, nggak ada gitu. Untuk Piala Dunia antar negara klub. itu biasa terjadi, tapi ini antar klub. Jadi nggak ada, maksudnya di sini nggak ada perwakilan negara yang main, hanya perwakilan klub juga. Jadi akhirnya ya di jam kerja udah nggak populer juga, terus nggak ada juara-juara dari liga top Eropa, dan nggak ada Liverpool, nggak ada Napoli, dan Barcelona Napoli juga nggak ada. Ya, dan akhirnya juga bahwa kehadiran Ronaldo juga bahwa nggak ikut main kan di sini, jadi nggak ketemu lagi nih rivalitas Ronaldo Messi, nggak ketemu di Piala Dunia antar. Padahal sudah dinanti-nanti ya sebenarnya. Betul, jadi ya faktor-faktor ini sebenarnya yang menyebabkan penonton itu sepi. Tapi ya sebenarnya ini normal karena di Piala Dunia juga nggak semua pertandingan itu ramai oleh penonton gitu. Jadi hanya beberapa pertandingan penting yang tim-tim besar itu penuh. Tapi kalau tim-tim yang tidak dikenal, kan di sini 32 tim nih. Banyak yang kita kenal nih, nggak familiar nih, di luar Real Madrid atau yang ya PSG dan segala macam, kan banyak tim-tim kecil yang nggak dikenal. Akhirnya juga orang nggak terlalu antusias untuk menonton seperti itu. Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai tim yang tidak dikenal, ada dramanya juga nih ya katanya. Betul. Boleh nggak kita slide? Kita slide gue dulu ya. Nah, lancar kalau gue. Ya, ini dia. Jadi ya FIFA berharap bahwa ini adalah pertandingan atau turnamen di mana tim-tim hebat bertanding, pemain-pemain terhebat di dunia bertanding. Tapi kan kalau kita lihat skornya seperti ini 10-0, coba. Sudah. Iya, oke. Belum nih. Jadi ya coba sudah. saya. Kalau saya bisa. Mohon maaf Bro Marco, yang coret-coret saya aja ya. Betul. Jadi kalau kita lihat skornya 10-0, ini kan nggak menunjukkan bahwa kualitas tim ini imbang ya. Benar, ini di atas kertas maupun di atas lapangan juga sudah jelas ini benar. ya. Ini adalah dua tim yang pemain memang jauh berbeda. Tapi sepak bola terlalu sempit lah kalau kita lihat hanya dari skor pertandingan. Nah, banyak ini kan, hal. Kalau tadi yang Bro Marco bilang Auckland City ini kan bukan tim yang dia tim amatir. Betul, bukan tim jadi yang banyak hal profesional. sebenarnya kan. Betul. Banyak hal dari sepak bola ini yang membuat sepak bola ini keren populer ya. Salah satunya mengejar mimpi. Ya kan. Ini yang kita bicarakan nih dari tim Auckland ini. Auckland ini kalau kita tahu, Mai, ini kan tim amatir yang ada di Selandia Baru. Udah konfederasinya kecil, Selandia Baru, tim ini juga tim amatir. Satu-satunya tim amatir yang bermain di Piala Dunia antar klub 2025. Mereka sebenarnya bukan tim baru, mereka udah kalau nggak salah 12 kali main di Piala Dunia antar klub. Tapi ya baru ini mereka akan berhadapan dengan tim-tim besar karena dihadiri oleh 32 tim yang menjadi untuk Piala Dunia FIFA World Cup tahun ini. Nah, yang menarik adalah mereka ini kalau kita lihat perbandingan dengan Bayern Munchen, mereka ini jomplang gitu loh. Maksudnya dari kita baca namanya aja pasti kita kalau Bayern Munchen udah pasti orang tahu, tapi begitu nyebut Auckland City, di mana tuh? Harganya jauh gitu, 79 miliar dan berbanding dengan sekitar 16 triliun gitu untuk nilai pasar dari timnya. Dan pemain-pemainnya juga skornya juga jomplang. Benar, 10-0. Dan pemain-pemainnya juga beda gitu loh. Mereka ini para pekerja full time yang setiap minggunya itu 40 jam bekerja. Dan ini pemain Auckland City. Pemain Auckland ini. Dan bagi mereka itu sepak bola itu hanya sambilan lah. Maksudnya untuk menyenangkan, membuat dirinya gembira gitu loh. Jadi bukan profesi utama seperti tim-tim yang ada atau pemain. Seperti pemain-pemain yang ada di Bayern Munchen, bukan. Nah, pemain Auckland City apa nih? Si Auckland City pemain kipernya nih. Ini pegawai di gudang farmasi hewan. Nih. Oh iya. Ya. Jadi berarti dia harus izin dulu ya untuk ikutan ini ya. Cuti. Jadi dia rela untuk mengambil cuti tanpa tanggungan. Karena dia udah pakai cutinya kemarin buat bermain di mana gitu. Ini dia harus bermain lagi keluar dari Selandia Baru, jadi dia harus pakai cutinya itu tanpa tanggungan, nggak digaji. Dia berangkat untuk main di Piala Dunia antar klub. Begitu juga dengan Mario Lex ini sang kapten ya. Ini Mario adalah sang kapten, dia sales minuman soda atau sales ya di minimarket lah kalau di sini ya. Nah, dia juga mengambil cuti tahunannya untuk bisa bermain di Piala Dunia antar klub. Lalu ada satu lagi sebenarnya pemain tengah mereka juga sama, dia juga ngambil cuti tanpa tanggungan untuk bisa main di sini.
tujuannya apa sebenarnya? Mereka itu sebenarnya tahu bahwa tim ini sebenarnya jauh, maksudnya mereka itu tim amatir gitu, nggak mungkin bisa berbuat apa-apa di Piala Dunia antar klub. Tapi mereka tuh melihat lawan-lawan yang akan dihadapi itu adalah mimpi mereka selama ini gitu. Mimpi dan kita tetap harus apresiasi. Betul, mimpi yang belum tentu bisa mereka wujudkan selama mereka main di tim Auckland gitu. Dan sekarang mereka mendapat kesempatan, akhirnya mereka memilih untuk terbang ke Amerika Serikat dan bermain. Dan mereka sadar, ini yang penting nih. Mereka sadar mereka itu bukan wisata loh ke Amerika Serikat. Walaupun kalah dengan skor berapa? 10-0 apa 10-0? 10-0. 10-0. Kalah dengan skor 10-0, paling tidak mereka punya shoot on goal 1. Oke, dari ya statistiknya kan? ya. Betul. Beda kan sama yang sebelumnya kan? Bisa kita sebut lah. Nggak ada shoot on goal tuh. Nah ini ada shoot on goal 1. Paling nggak mereka ada shoot on goal dan artinya mereka bermain dengan hati sepanjang pertandingan. Walaupun mereka tahu mereka nggak tandingannya, tapi paling tidak mereka menunjukkan bahwa mereka kesana itu untuk bertanding seperti itu. Dan mereka mendapat banyak apresiasi lah dari para pemain, penonton dan juga pecinta sepak bola dunia. Karena mereka kapan lagi punya kesempatan untuk bertemu dengan pemain-pemain bintang begitu ya dari klub besar. Bahkan beberapa pemain termasuk Jamal Musiala itu ya mungkin memang baru 3 hari tapi sudah menjadi top skor juga ya dengan 3 golnya ya. Karena kemarin bisa menang dengan skor segini dan Thomas Muller juga masih cetak 2 gol di pertandingan ini. Dan menariknya lagi Bayern Munchen juga nggak mengendurkan serangannya. Ketika mereka unggul besar, mereka tuh nggak coba mengasihani Auckland, enggak. Mereka tahu bahwa Auckland datang ke sini untuk berjuang dan mereka memberikan perlawanan terbaik dan skornya 10-0 tapi paling tidak mereka pulang dengan harga diri. Apresiasi untuk Auckland City. Yay. Next. Siapa nih? Oke. Jadi kalau bagi coret-coret kalau bagi Nah, ini apresiasi yang paling dinanti-nanti sebenarnya ya, mungkin kalau kita berbicara secara diplomatis, tujuan dari FIFA adalah untuk mengembangkan pengalaman bakat bagi para pemain yang baik yang profesional maupun yang amatir seperti Auckland City tadi. Tapi kalau kita lihat uang klik dulu, Tapi kalau kita lihat nih ya pemirsa ya, boleh nih coba dibantu di zoom. Oke, nah kita bisa. Even uang untuk tampil aja ada, uang jalan gitu. 38,19 juta dolar AS tuh. Belum lagi untuk hadiah juaranya. Silakan. Jadi ini ya bukan menambah jam terbang lah ya seperti kalau kita di sini kan, ikut ini biar nambah jam terbang pemain. Enggak, ini sebenarnya cuan lah. Sebenarnya hadiahnya itu sampai 16,2 triliun kalau nggak salah totalnya ya. Nah itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang paling besar tentunya adalah untuk juara ya. Mereka dapat 650,8 miliar. Ini sebanyak apa nih duitnya nih? Kalau tadi di Kejagung ada menggelar uang sitaan tuh baru 2 triliun aja udah banyak banget kan. Ini 16,2. Gimana kalau ratusan ya? Bener. Nah ini kalau runner up-nya 30 juta ya sekitar 488 lah, 21 dan sebagainya. Dan uang tampil aja tadi seperti yang Mai bilang 38,19 juta dolar AS. Dan ini ya cukup besar lah hadiah yang ditawarkan oleh FIFA. Sangat menarik. Oke, ironisnya adalah dengan hadiah yang sangat menarik ini, tapi kayaknya dari hari pertama sampai hari ketiga nih antusiasme penonton tidak sejalan dengan yang diberikan. Betul. Dan yang paling parah sebenarnya kan ada kekhawatiran bahwa keikutsertaan tim-tim di Piala Dunia antar klub ini itu berbahaya buat pemain sebenarnya karena rentan cedera. Ya betul. Jadi kalau kita lihat ini kan hanya berjarak paling tidak untuk 10 hari dari PSG mengangkat trofi Liga Champions itu hanya jarak 10 hari. Terus dari Chelsea sama Manchester City pertandingan terakhir mereka di Liga itu hanya sekitar 2 pekan. Mereka harus bermain lagi. Nah ini sebenarnya serikat pekerjanya pemain profesional Eropa sebenarnya FIPRO sebenarnya udah memberi arahan, protes lah dengan perhelatan Piala Dunia 2025 yang seharusnya waktu bisa digunakan oleh para pemain untuk beristirahat. Karena menurut mereka itu adalah waktu ideal bagi para pemain itu untuk beristirahat itu dalam jeda kompetisi itu adalah sekitar 4 pekan. Sementara dengan adanya ini mereka waktu istirahatnya terpotong. Belum lagi kapan liburan ke Ibiza-nya kalau main mulu kan. Biasanya kan jeda kompetisi pemain-pemain ke Ibiza tuh. Nah ini kapan? Gak ada waktu gitu. Nah dan turnamen ini juga membuat pemain-pemain itu akhirnya nggak punya waktu banyak nih sebelum mereka main di kompetisi lagi. Pemain-pemain Chelsea dan Manchester City mereka hanya paling memiliki waktu 2 pekan sebelum nanti main lagi di kompetisi Liga Inggris. Sementara dari rekomendasi FIPRO dan setelah mereka konsultasi lah ya dengan paling tidak ada 70 petugas medis lah gitu untuk menyusun prosedur keselamatan seperti itu. Nah,
dibutuhkan paling nggak 4 pekan bagi pemain itu untuk berlatih dulu nih sebelum nanti akhirnya tampil di kompetisi. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran sebenarnya bahwa dianggap itu pemain itu jadinya akan sebagai sapi perah juga gitu oleh klub-klub. Jadi artinya dengan perubahan kebijakan begitu ya dari FIFA menjadikan ini 32 tim dari 7 tim itu kan sangat banyak. Sangat banyak. Pertandingannya kan sangat banyak. Iya betul. Sebenarnya itu artinya kurang tepat atau gimana menurut Bro Marco? Sebenarnya iya. Harusnya sih kalau kita lihat dari sebelumnya bahwa ini hanya pertandingannya nggak terlalu banyak, cuma 7 tim yang ikut, dan ini 32 tim mereka harus bermain seperti layaknya tampil di Piala Dunia. Ini untuk pemain sebenarnya memberatkan. Tapi kalau melihat cuannya, sebenarnya siapa sih yang nggak kepengen cuan gitu kan? Cuman ya FIFA sebenarnya kan juga udah merancang ini untuk satu kali 4 tahun ya pergelarannya. Jadi sebenarnya harus ada titik temu lah antara FIFA dan juga organisasi pemain profesional. Gimana sih sebenarnya biar nggak cuman cuan sih pikirannya, jadi pemain juga terlindungin gitu loh keselamatannya. Jadi ya sebenarnya ini kan masih format baru. Kita lihat pasti kan ada diskusi-diskusi lagi setelah ini bersama antara FIFA, pemain, klub. Apakah memang ini jadi format yang ideal atau nanti akan dikembalikan lagi ke format yang sebelumnya. Iya, atau mungkin juga ini karena baru 3 hari begitu ya. Siapa tahu nanti akan ada kuda hitam yang lahir begitu ya. Betul. Di babak-babak selanjutnya, babak 16 besar biasanya itu sudah mulai seru. Bisa jadi karena memang pemain-pemain atau tim-tim besar yang sudah sebelumnya udah jadi juara di Liga Champions atau Liga-Liga Konfederasi mungkin udah lagi peaknya lagi turun gitu. Betul. Kecuali PSG. PSG tancap gas nih. Udah habis slide-nya. Oh, udah habis. Udah habis. Masih pengen ngobrol nih sama Bro Marco nih sebenarnya. Iya, emang suka gitu, Maya. Oh, kita lanjut besok lagi berarti ya. Ya, seru. Oke, anyway, dari yang sudah kita bahas semua ini yang tentunya kita nantikan nanti seperti apa laga-laga berikutnya, apakah akan ada seperti yang tadi kita bilang akan ada kuda hitam ataupun mungkin nanti ada pemain-pemain bintang yang ikut datang memeriahkan begitu kan ya. Bintang-bintang baru yang muncul atau drama-drama lain yang akan muncul bisa saja. Oke.